Nostradamus adalah orang Prancis yang beragama Katolik sekaligus Yahudi. Lahir pada tanggal 23 Desember tahun 1503, kurang lebih saat VOC mulai datang ke Sunda Kelapa. Nostradamus adalah nama Latin dari Michel de Nostredam. Dia adalah anak tertua dari 5 bersaudara. Di usia muda, dia telah memperoleh gelar pengobatan, lulus sebagai dokter dari Universitas Montpellier yang sangat dihormati kala itu. Pada tahun 1529, Nostradamus menjadi dokter bagi Raja Charles ke-9. Mungkin sumber ajarannya adalah Talmud dan Kabalah yang misterius itu. Namun sebuah tragedi menyebabkan istri dan 2 anaknya meninggal. Di samping kehilangan yang menyakitkan itu, dia berkelana ke berbagai wilayah dari Prancis sampai Italia. Kembali bertemu jodoh dengan seorang janda, namun perubahan besar dalam hidupnya adalah kecenderungan untuk mulai menekuni ilmu ramal-meramal. Pada usia 40 tahun, dia mulai sering melakukan meditasi dan melihat berbagai penampakan di masa depan. Penampakan-penampakan tersebut dia tulis menjadi serangkaian puisi dalam bahasa Latin dan Perancis, ia bagai puisi-puisi indah namun multitafsir. Kalimat-kalimat yang disusunnya tidak secara jelas dan detail menerangkan maksud yang terkandung. Diperlukan seorang yang bijak untuk dapat menangkap apa yang tersurat dan tersirat di dalamnya. Disusunnya ramalan-ramalannya dalam deretan tahun demi tahun. Dalam hal ini Nostradamus juga telah meramalkan beberapa peristiwa penting di Indonesia. Ramalannya dikumpulkan dalam bentuk kuantrain sejak 4 baris, yang dikumpulkan melalui sebuah terbitan berjudul, Senturi dan setiap senturi berisi 100 kuantrain. Centuries diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris tahun 1672. Pada tahun 1781 buku tersebut dilarang beredar oleh gereja. Kemungkinan besar, pihak gereja takut kedudukannya terancam oleh isu mistis tersebut, serta ditakutkan Nostradamus merupakan ahli ilmu hitam. Pada akhir abad yang ke-16, ada upaya untuk menggunakan pernyataan Nostradamus demi tujuan politik. Tergantung atas kepentingan politik, sebagian orang sering menafsirkan beberapa ramalan seperti yang telah dibuat oleh Nostradamus. Para peneliti telah berusaha melakukan studi ilmiah terhadap hasil karya Nostradamus sejak dahulu, bahkan sebelum Revolusi Perancis. Ia meninggal pada tanggal 2 Juli tahun 1566 akibat penyakit rematik dan jantung, persis seperti yang diramalkannya. Ternyata tahun kelahiran Nostradamus kurang lebih sejaman dengan saat Prabu Siliwangi terakhir bertahta. Dua-duanya lahir dengan karunia melihat masa depan. Raja Pajajaran ini pernah meramalkan penjajahan Belanda dalam waktu yang lama di Nusantara. Sebagai contoh ramalan pada tahun 2001, misalnya ia mengatakan, bumi bergetar, api dari pusat bumi akan mengguncang menara-menara di Kota Baru, akibatnya 2 batu besar akan terlibat dalam perang panjang hingga Aretusan mengalirkan sungai dengan darah segar. Peristiwa di zaman Kalabendu. Kota Tours, Orleans, Blois, Angers, Reims dan Nantes mengalami perubahan mendadak. Masyarakat dari bahasa yang berbeda akan memasang tenda-tenda mereka. Sungai mengalir deras di Rennes, bumi akan terkena gempa di darat dan lautnya. Ketika Mars, Merkurius dan bulan berhubungan erat mengarah ke selatan maka akan terjadi kekeringan besar. Sebuah gempa bumi akan terdengar di kedalaman Asia, baik Korin maupun Efesus berada dalam kondisi gawat. Dari kedua kuantrain di atas menggambarkan peristiwa gempa bumi yang melanda Asia. Hal ini mengingatkan kita pada peristiwa tsunami Aceh pada Desember tahun 2004 yang terjadi tidak hanya di Aceh saja, tetapi juga terjadi di Sri Lanka, India dan lainnya. Sementara bila diperhatikan kalimat pada Senturi 1 kuantrain 20 tertulis, masyarakat dari bahasa yang berbeda-beda akan memasang tenda-tenda mereka. Kalimat yang satu ini terlihat jelas untuk Indonesia yang kaya akan bahasa dan telah berpuluh bahkan sudah beratus kali gempa melanda negeri ini. Di kedalaman batu-batu karang tersimpan tanah lempung putih yang akan mengeluarkan susu putih dari celah-celahnya. Orang secara sadar tidak akan berani menyentuhnya, tidak menyadari bahwa dasar bumi berupa tanah lempung. Penafsiran pada Senturi 1 kuantrain 21 dapat dimengerti arah tulisannya, yaitu untuk membicarakan peristiwa luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo yang telah terjadi sejak tahun 2006.
Sepertinya bukan hanya Prabu Joyoboyo saja yang mengetahui akan terjadinya gempa, tsunami dan luapan lumpur dalam rangkaian zaman Kalabendu di Indonesia. Nostradamus yang berada di Perancis juga telah mengetahuinya. Meskipun hanya beberapa kalimat saja, namun dari beberapa kalimat itu bisa disimpulkan, bila Nostradamus mengerti akan peristiwa Kalabendu di Indonesia. Peristiwa di zaman Kala Subah. Terlahir di bawah bayang-bayang pada hari yang kelam dia akan begitu berkuasa, baik dalam pemerintahan maupun kebijakan. Darahnya akan membangkitkan kembali cawan minum kuno, memperbarui abad emas sebagai ganti abad kuningan. Semua jalan-jalan tua akan diperbaiki, mereka akan pergi ke suatu tempat yang mirip dengan Memphis. Lencana kerajaan Merkurius yang agung dari Hercules akan mengakibatkan tanah, laut dan negeri bergabung. Dinding-dinding akan berubah dari batu-batu menjadi kelereng. Selama 75 tahun penuh damai, sukacita bagi umat manusia, saluran air dibuka kembali, kesehatan, buah-buahan berlimpah-limpah, sukacita dan saat-saat penuh nyanyian merdu. Senturi 10 Kuantrain 79, dan Senturi 10 Kuantrain 89, menggambarkan peristiwa di zaman Kala Subah di Indonesia. Telah lama negeri ini dilanda goro-goro selama berlangsungnya zaman Kalabendu. Maka setelah zaman berganti maka pembangunan akan digalakkan di semua penjuru Nusantara. Semua akan direnovasi seperti jalan-jalan akan diperbaiki, dinding-dinding bangunan akan diperbarui yang tadinya dari batu berubah mengkilap dari keramik. Apabila pembangunan telah dimulai di segala bidang memenuhi kesejahteraan rakyat, maka kemakmuran di Indonesia akan dapat terwujud dan rakyat Indonesia dapat hidup damai nyaman di negeri tercinta Indonesia. Apa mungkin Indonesia akan mencapai kemakmuran? Jawabannya sangat mungkin, karena di satu sisi kelak akan muncul Satrio Piningit yang mewujudkan kemerdekaan dan kemakmuran Indonesia, di sisi lain leluhur Nusantara telah mewariskan harta amanah yang jumlahnya begitu banyak untuk anak cucu bangsa Indonesia. Bila kemakmuran Indonesia telah terwujud, maka Senturi 5 Kuantrain 41 yaitu abad emas akan mengganti abad perak, tentunya dapat terwujud juga. Pada saat dunia memasuki zaman keemasan, pada saat yang sama pula Indonesia memasuki zaman Kala Subah. Selanjutnya yang disampaikan Nostradamus dalam Senturi 10 Kuantrain 89, yaitu sukacita bagi umat manusia, saluran air dibuka kembali, kesehatan, buah-buahan berlimpah-limpah, sukacita dan saat-saat nyanyian merdu, rupanya sama dengan yang disampaikan Prabu Joyoboyo pada bait 173, rakyat bersukaria, tak ada yang mengeluh kekurangan. Adanya kesamaan dalam memandang sebuah zaman di Indonesia yaitu kelak zaman Kala Subah, maka tidak ragu lagi setelah kita melewati zaman Kalabendu ini, rakyat Indonesia akan hidup dalam kesejahteraan dan kemakmuran yang sesungguhnya.